Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robiatul Adawiyah dari kelas Akidah Lak 6. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang teori belajar humanistik. Apa teori belajar humanistik itu? Teori humanistik berangkat dari aliran humanisme sebagai reaksi atas aliran behaviorisme. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Dalam teori belajar humanistik, proses belajar harus berhulu dan muara pada siswa itu sendiri sebagai manusia. Jadi, teori belajar humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan peserta didik agar mampu secara mandiri mengembangkan potensi dirinya. Banyak tokoh penganut aliran humanistik yang menyampaikan teorinya tentang belajar. Di antaranya, menurut Carl Rogers, belajar yang sebenarnya tidak dapat berlangsung bila tidak ada keterlibatan intelektual maupun emosional peserta didik. Oleh karena itu, menurut teori belajar humanisme, bahwa motivasi belajar harus bersumber pada peserta didik. Menurut Arthur Chom, meaning, makna atau arti, adalah konsep dasar yang sering digunakan dan belajar terjadi bila mempunyai arti bagi individu. Guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Ketidakberhasilan siswa pada mata pelajaran tertentu bukan karena ia bodoh, tetapi karena ia terpaksa dan merasa tidak ada alasan penting baginya harus mempelajarinya. Menurut Abraham Maslow, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, dan realisasi diri peserta didik yang belajar secara optimal. Proses belajar dikatakan berhasil apabila peserta didik telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Menurut Jürgen Habermas, belajar baru akan terjadi jika ada interaksi antara individu dengan lingkungannya. Ia membagi tipe belajar menjadi 3, yaitu belajar teknis, technical learning, 2 belajar praktis, practical learning, dan 3 belajar emansipatoris, emancipatory learning. Prinsip-prinsip teori belajar humanistik. Manusia itu memiliki keinginan alamiah untuk belajar. Belajar akan cepat dan lebih bermakna bila bahan yang dipelajari relevan dengan kebutuhan peserta didik. Belajar dapat ditingkatkan dengan mengurangi ancaman dari luar. Belajar secara partisipatif jauh lebih efektif daripada belajar secara pasif. Belajar atas prakarsa sendiri yang melibatkan keseluruhan pribadi, pikiran, maupun perasaan akan lebih baik dan tahan lama. Kebebasan, kreativitas, dan kepercayaan diri dalam belajar dapat ditingkatkan dengan evaluasi diri orang lain tidak begitu penting. Aplikasi teori belajar humanistik dalam kegiatan pembelajaran. Merumuskan tujuan belajar yang jelas. Mengusahakan partisipasi aktif siswa melalui kontrak belajar. Mendorong siswa untuk mengembangkan kesanggupan siswa untuk belajar atas inisiatif sendiri. Mendorong siswa untuk peka berpikir kritis. Siswa diberi keleluasaan mengemukakan pendapat. Guru menerima keadaan masing-masing siswa apa adanya. Menawarkan kesempatan kepada siswa untuk maju. Jadi, teori pembelajaran humanistik merupakan sebuah proses belajar
yang berhulu dan bermuara pada manusia. Segala sesuatunya disandarkan pada nilai kemanusiaan. Pendekatan sistem pendidikan humanistik menekankan pengembangan martabat manusia yang bebas membuat pilihan dan berkeyakinan. Dalam pembelajaran humanistik, peranan guru yang lebih banyak menjadi pembimbing daripada pemberi ilmu pengetahuan kepada siswa. Dalam pembelajaran ini, siswa dituntut untuk lebih aktif dan semakin meningkatkan potensi dirinya. Adapun guru lebih berperan sebagai pemantau, pembimbing, dan mengarahkan. Dalam konteks ini, pembelajaran humanistik menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan siswa yang bermuara pada aktualisasi diri. Siswa berperan sebagai pelaku utama yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri. Peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah sebagai fasilitator. Itulah penjelasan singkat tentang teori belajar humanistik dan aplikasinya dalam kegiatan pembelajaran. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.